kasih Bapak Ibu karena sudah bersedia hadir hari ini di sini. Kita akan membicarakan tentang program yang merupakan ide Ibu yang dari permasalahan yang dilihat dari sekolah kita saat ini. Jadi dimulai dari permasalahan setiap Ibu jalan mau ke kelas itu setelah jam istirahat. Mungkin kalian juga sering ketemu ada sampah di tangga, sampah di teras, sampah yang berserakan di lapangan, kan? Padahal di pagi hari setiap kelas kan sudah ada tiketnya, ya kan? Sudah tiket. Tapi nanti setelah jam istirahat itu pasti ada sampah itu, kemudian berpanjang ke dalam laci. Yang magornya tadi tuh sampah disimpan dalam laci. Kira-kira kayak mana cara kita mengatasi sampah-sampah? Nah, kayak bilangin. Terus kalau kita suruh itu, nanti dia marah ketika Alasannya loh, banyak alasan. bukan kami katanya yang buat laporan gitu kan. Nah, kayak Jelas dia Padahal kesadaran diri dewe gitu kalau ada sampah dikali situ dia tuh kayak mengganggu gitu. Lagi bukan dia yang buat gitu. Nah, jadi karena itu tadi pada saat kita minta kawan kita untuk buang sampah, dia merasa kamu udah berhak ambil minum, gitu kan? Nah, kamu udah berhak ambil minum. Jadi Ibu tuh punya program, namanya sebenarnya awalnya Ibu kasih namanya itu polisi sampah, tapi karena takutnya nanti ada konotasi yang nggak bagus, polisi sampah, itu takutnya nanti polisinya yang dibilang ini kan? Jadi Ibu ganti jadi polisi kebersihan. Polisi kebersihan. Jadi polisi kebersihan inilah yang nantinya akan bertugas untuk menjadi pemantau, kemudian dia yang mengontrol temannya saat buang sampah, dia mengingatkan dan dia yang memberi contoh. Nah, kira-kira kalau Ibu buat program ini, OSIS bisa nggak menjalankan program ini? Nah, untuk programnya ini polisi kebersihan ini dari rencana Ibu itu setiap kelas punya polisinya, kemudian setiap minggu atau per 3 hari atau per bulan setiap kelas itu akan mengganti siapa yang jadi polisi. Nah, jadi maksudnya itu agar setiap orang punya kesempatan untuk jadi polisi. Jadi selagi dia menyandang gelar polisi tadi, berarti kan dia tidak akan buang sampah. Dengan harapan setelah dia selesai jabatannya tadi, dia akan terbiasa untuk tidak buang sampah. Dia jadi polisinya cuma anak anggota OSIS atau yang lain? Semua peran. Tapi yang mengelolanya adalah OSIS, bukan Ibu. Ibu hanya memberikan ide programnya, kalian yang kelola supaya sekolah kita tuh jadi sekolah yang bersih lah gitu. Nah, karena permasalahannya tuh setiap hari kayak gitu. Setiap selesai istirahat pertama, istirahat kedua tuh sampah tuh pasti berserakan. Kira-kira sanggup nggak untuk menjadi pemilik programnya? Sanggup. Oke, berarti OSIS sebagai pemilik. Nah, langkah pertama kalian dalam melakukan program ini kira-kira apa? Sistem kerjanya dulu kan. Tugas seorang polisinya apa saja ya kan? Jadi menurut kalian tugas polisinya apa saja? Memberi contoh kan tadi, terus tuh mengingatkan, terus menjadi role model ya kan? Memberi contoh. Apa lagi? tanggung jawab kayak gitu Bu. Ada nih Bu, misalnya hari ini dia digila lanjut, tidak mau gitu dia bawa Kan nanti untuk pembuatan jadwalnya itu kelas yang buat, bukan OSIS. Jadi diserahkan ke kelasnya. Jadi kalian hanya tinggal memberitahu ke kelasnya kalau kita ada program ini loh. Nah, program ini dan silakan kalian susun jadwal untuk
sebagai polisinya siapa, kemudian rollingnya itu apakah mengambil 3 hari sekali gantiannya, atau 1 kali seminggu, atau 1 kali sebulan gantiannya, itu kebebasan kelasnya masing-masing. Hanya kalian nanti mendata di kelas 10 MIPA 1, daftar namanya, kemudian rollingnya per berapa hari. Nah, nanti 10 MIPA 2 daftar namanya, rollingnya per berapa hari. Dan kalau bisa nih pasangan dia dua-dua gitu, bukan maksudnya cowok cewek tapi dua-dua. Karena kalau misalnya satu lagi di posisi dalam kelas, satu kan ada 2. Yang dia amati, yang dia peringatkan itu cukup teman sekelasnya. Yang lain tidak, cukup teman sekelas. Jadi hanya menjaga teman sekelas. Takutnya kalau misalnya sampai ke kelas atas nih, yang polisinya kelas 10, nanti malah kenapa ya kan? Nah, jadi malah jadi beban kan, jadi permasalahan baru. Jadi cukup untuk kelasnya saja. Kalau menurut ibu, tapi kalau menurut kamu bisa untuk di mana saja dia berada, boleh. Kayaknya lebih enak di kelas sih, soalnya ya kayak kelas itu kan ngasih dulu gitu kalau bisa gitu. Oke, berarti per kelas ya kan? Nah, polisinya per kelas. Kalau tugasnya tadi itu harus bisa kalian merincikan tugasnya apa saja. Jadi nanti setelah kalian merincikan tugasnya, tugas seorang polisi kebersihan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya kan. Nah, setelah kalian punya tugasnya itu, kemudian ada bagaimana penjadwalannya diserahkan kepada kelas. Nah, baru bisa kalian mengumumkan di kelas, per kelas, mendatangi kelas-kelas untuk memberitahu program ini. Jadi program ini dalam 1 minggu ini itu kalian diminta untuk merancang dulu apa rincian tugasnya. Kalau bisa hari Kamis nanti sudah selesai, hari Jumat itu diumumkan ke tiap kelas nanti bagaimana proses pelaksananya besok. Kita mulainya di semester 2. Karena kalau sekarang kan sudah ada ISABI kan, sudah mulai. Tapi persiapannya sekarang, jadi awal masuk itu sudah langsung jalan. Kalau memang ternyata setelah 6 bulan program ini tidak bisa jalan, maka tahun depan mungkin akan diusulkan kembali untuk kantinnya itu tempat bekal dari rumah. Jadi tidak ada yang membuat sampah. Jadi kamu bawa botol minum, kamu bawa mangkoknya. Jadi kalau mau beli nasi, kamu kasih mangkoknya sama yang penjaga kantin. Mau beli minum, dikasih lah botolnya di situ. Jadi tidak ada sampah. Kalau memang program ini tidak bisa jalan, karena kita untuk menjaga sekolah kita supaya selalu bersih. Karena sekolah kita kan kondisi tanahnya sudah begini, kalau tambah lagi sampah kan jadi gini. Jadi tidak nyaman, kan? Jadi kira-kira bisa tidak seperti itu tadi? Kita tunggu sampai hari Kamis nanti. Rincian tugas seorang polisi kebersihannya apa, kemudian bagaimana, siapa yang kontrolnya, itu kan nanti harus ada yang kontrol. Maksud ibu jalan enggak, siapa nanti yang dari OSISnya yang mencatat mereka, siapa yang kontrolnya, kemudian nanti siapa yang akan mensosialisasikan ke kelasnya, mencatat namanya. Jadi rincian tugasnya itu jelas, jadi tidak ada saling gue si Anu kemarin, gue si ini kemarin kan jadi main dua-dua kan. Tapi kalau namanya sudah jelas di situ kan itu kan nanti tinggal konfirmasi. A, sudah tak kamu sosialisasi? Si B, sudah ada kamu buat masalahnya? Oke, bisa ya? Bisa tolong ya? Program ini bisa kita jalankan ya? Oke, kita tolong kita jalankan supaya kita bisa menunjukkan sekolah kita yang benar-benar bersih. Disampaikan kalau sekolah bersih itu gimana? Ya? Ya, ada yang mau disampaikan? Cukup? Nanti hari Kamis kita ketemu lagi. Ibu minta untuk yang rincian programnya, bagaimana pelaksananya. Hari Jumat lalu kita sosialisasi. Rincian programnya. Iya, bisa. Ditulis tangan aja, nanti biar ibu yang ketik. Ada? Ada ceritanya? Ada? Ya, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia di sini. Ibu harap semoga kita bisa kerjasama supaya sekolah kita bisa jadi sekolah yang bersih, kemudian program yang bisa jalan dengan baik. Dan ingat, ini program kita bersama, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling menuding nantinya. Di kelas itu juga saling menguatkan lah supaya programnya bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita
dipertemukan kembali hari ini sesuai dengan janji kita kemarin untuk membicarakan apa saja tugas seorang polisi kebersihan itu menurut kalian yang akan kita jadikan sebagai rencana programnya nanti. Tak lupa kita targetkan salah sekasar kita, kebijakan kita yang bisa masalah. Saat ini kita bisa melakukan dunia pendidikan mendapatkan nomor pengetahuan. Terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk mendiskusikan tentang rencana program polisi kebersihan kita. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan hari Selasa kemarin, itu kan meminta kalian untuk merancang apa saja tugas seorang petugas kebersihan polisi kebersihan itu menurut kalian. Sudah ada rencananya? Mungkin on update. Sudah. Oke. Silakan mulai dulu Yola, rencananya apa saja? Programnya polisi kebersihan bertujuan untuk sekolah menjadi bersih dari sampah dan siswa-siswi menjadi lebih tertib dalam menjaga lingkungannya. Serta tugas-tugasnya yaitu yang pertama menjadi contoh bagi siswa-siswi yang lain dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, mengontrol polisi kebersihan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, saling mengingatkan dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, menegur jika ada yang merusak dan mengotori lingkungan. Serta yang terakhir, memberi sanksi jika polisi kebersihan melanggar dari tugasnya sendiri. Oke, berarti kalau dari yang pertama tadi menjaga kebersihan lingkungan, ya kan? Menjadi contoh. Menjadi contoh, kalau menjadi contoh, oke, model berarti kan satu. Itu sepakat ya kita itu tugasnya. Oke, yang kedua, Mengontrol polisi kebersihan dalam menjalankan tugasnya. mengontrol. Polisi kebersihan. Mungkin maksudnya itu kayak polisi kebersihan tuh bisa mengontrol siswa-siswa. Oh, itu berarti polisi kebersihannya bertanggung jawab, Bertanggung jawab dalam mengontrol siswa. bertanggung jawab untuk Itu kan mengontrol. Iya tuh. Berarti polisi kebersihannya bertanggung jawab pada kebersihan kelas ya. Iya. Terus yang ketiga, Saling mengingatkan dan menjaga kebersihan lingkungan. mengingatkan. Oke. Terus yang berikutnya, Menegur jika ada yang merusak dan mengotori lingkungan. berarti seorang polisi kebersihan itu berhak untuk mengingatkan, Iya. dan menegur murid yang buang sampah sembarangan ya. Dia punya hak untuk mengingatkan dan menegur. Oke, lanjut. Memberi sanksi jika polisi kebersihan tersebut melanggar tugasnya sendiri. Jadi sanksinya untuk polisi kebersihannya, bukan Iya. untuk yang buang sampah. Iya, soalnya misalnya jadi polisi kebersihan. Sebagai contoh Kalau dia melanggar tugasnya dia, ya itu gimana gitu Jadi yang memberi sanksinya Iya. guru yang bertanggung jawab. Bukannya kita yang megang itunya. mengurus programnya. Iya, kan kita yang megang program. Nah, Soalnya kalau OSIS yang punya program, jadi Iya. yang memberi sanksinya nanti OSIS. ya, tapi berkomunikasi juga sama guru gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya OSIS B yang ngasih sanksi lagi orang tua itu. Oh gitu, oke. Jadi kalau polisi kebersihannya tidak menjalankan tugas yang benar, OSIS berhak untuk memberi sanksi gitu. Dengan diskusi dulu, misalnya sanksinya keberatan apa tidak gitu. Nah, ditanya dulu. Mungkin bukan sanksi, mungkin sebaiknya kalau sanksi kamu memberi sanksi pada teman kamu, nanti malah jadi timbul masalah baru. Iya. Jadi sebaiknya kalau polisi kebersihannya itu yang tidak menjalankan tugas, kamu bisa memanggilnya, kemudian menanyakan penyebabnya, solusinya apa. Kalau memang tidak selesai di pengurus program, baru disampaikan ke guru yang menanggung jawab program. Jadi jangan diberi sanksi. Jadi cari dulu penyebab dia apa, kemudian cara mengatasinya apa, solusinya apa, sepakati bersama polisi kebersihannya tadi. Bukan sanksi, karena kalau sanksi itu nanti malah jadi masalah baru nanti. Nanti malah terjadi permusuhan karena ada sanksinya. Terus berikutnya apa? Cuma itu. Berarti mulai dari menjaga kebersihan tadi tanggung jawabnya ya. Iya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihannya ini di semua tempat kah? Di kelas karena kan di setiap kelas ada Di kelasnya saja. Terus kalau untuk teras depan kelas? Iya, itu juga hak. Tuh. Jadi yang tanggung jawab untuk bagian tangga, oh di depan, bukan di depan kelas, tangga apa? Itu yang naik lah kayak kelas Itu kan dijadwalkan ini. Iya. Misalnya
hari ini kelas pemimpinan 1, kelas pemimpinan 2, kali ini terus gitu. Ya, yang Tuh, di atas. jadi untuk tangga sama kayak selesai ini kan kayak lorongnya di Iya. sini itu di jadwal. Iya. Oke, berarti yang buat jadwal nanti OSIS untuk jadwal itu, untuk jadwal pergantian itu. Iya, biar adil supaya mereka kayak jangan kayak ngerasa. Nah, ini gini nih. Iya, Sampai mabok awal. iya, mabok kelas kami duluan gitu nah. Nanti gitu. Kan programnya OSIS, program bersama. Enggak, Bu, nanti dia protes pula, ngapa pula kelas kami duluan gitu. Akhirnya bisa dari kelas 10 kan. Berarti lagi kalau kayak gitu. Atau untuk yang kayak tangga, untuk lorong-lorong itu tanggung jawab bersama. Bersama. Bersama biar ada adik kayak. Dan itu kalau bersama juga kan lebih banyak tuh orangnya kan lebih Iya, kerja. jadi kalau misalnya kelas 11 IPS yang duduk di tangga buang sampah, kebetulan kelas 10 IPA 1 yang polisinya yang lewat, boleh dia menegur karena tadi tanggung jawabnya bersama. Kalau lebih baik seperti itu, kalau memang tidak yakin dengan pembagian jadwal tadi, pilih yang mana? Seharusnya enaknya semua itu sesama aja Bu, jangan nganu kelas dewe cuma takutnya kayak di kelas lain ada sampah, yang lain ini nak negur kayak mana nih? Kan dia sudah punya lima cewek. Iya. Cuman polisi di kelas, cuman yang Iya. kawan kelasnya dia buang sampah Tapi kalau sembarangan. polisi kelasnya tak kerja boleh. Iya. Terus itu boleh juga dari sih Bu, adanya dilaporin kalau misalnya polisi kelas itu tidak bekerja itu boleh dari sih dilaporin sama pengurus-pengurusnya gitu. Iya, boleh. Intinya dari kelas dulu, baru selesai. Oke, nanti dari yang ini ya, ibu rangkum dulu yang tugas-tugasnya. Polisi kebersihan bertanggung jawab pada kebersihan kelas. Terus polisi kebersihan juga memiliki tugas untuk mengatur pembuangan sampah secara rutin. Iya. Karena itu sekarang kayaknya banyak yang masalah itu. Tong sampah tuh kalau pagi-pagi tuh, nah sampai titik kemarin nggak ini Pak Dua. Tong sampahnya seperti penuh tidak, sampah di penjarahan. Nah. Terus kebersihan lorong, sekolah, tangga, dan teras juga menjadi tanggung jawab polisi kebersihan. Ini polisi kebersihan bersama. Iya. Atau pakai jadwal tadi? Bersama. Bersama. Oke, berarti ini bersama ya. Kemudian yang untuk kebersihan halaman sama kebun sekolah siapa? Bersama juga. Bersama Bersama juga. iya. Sudah tampil sama. Jadi yang tidak bersama ini hanya kelas. Kelas, iya. Teras bersama. Teras juga kelas. Teras kelas. Iya. Kalau bagian depan teras yang kalau kayak kelas 12 itu depannya tuh ada tuh yang Itu dipakai tanaman-tanaman. itu sama itu masuk halaman kan? Iya. Kita halaman Berarti bersama. bersama. Iya, berarti hanya sampai ke teras. Iya. Apa aja? Di sebelah. Nah. Ya. Berarti teras masih kelas, yang halaman tadi bersama ya. Kemudian kalau untuk ruang aula, perpustakaan, untuk yang misalnya nih pas kayak jam sholat zuhur berjamaah. Coba ada polisi kebersihan yang pas lagi ada di situ, itulah. Berarti bersama juga. Iya. Oke. Aula sama perpustakaan dan yang lainnya ini juga bersama ya. Tanggung jawab polisi kebersihan bersama. Oke. Kemudian seorang polisi kebersihan berhak untuk mengingatkan dan menegur yang membuang sampah sembarangan. Setuju? Setuju. Oke. Seorang polisi kebersihan wajib menjadi contoh perilaku hidup bersih. Iya. Hidup bersihnya bukan hanya sekedar buang sampah tadi, tapi dia memang berperilaku hidup bersih. Seorang polisi kebersihan wajib untuk melaporkan murid yang tidak mau untuk membuang sampah pada tempatnya, pada guru penanggung jawab program atau pada pengurus program. Misalnya dari pengurus program dulu, OSIS, dan itu baru kalau misalnya dari tidak selesai baru ke guru yang bertanggung jawab. Berarti pada pengurus program dulu ya. Pengurus program dan berkoordinasi dengan guru. Oke? Ada lagi yang mau ditambahkan? Nah, untuk identitasnya sekarang. Identitasnya. Tanda pengenalnya. Oh, kayak ada dari sih Bu tanda pengenalan kayak gitu. Itu nih ya kayak
Iya, bukan. Iya tuh ya. Di yang Bandungan kan? Iya, benar. Ya pakai balon. Bandungan. Terus tuh itu kelasnya gitu aku yang beli jadi gitu bisa ganti-gantian jelas gitu. Iya, dua per kelas. Iya, Kan dua per hanya kelas. 2 orang kan? Iya. Oke, berarti pakai Bandungan ya. Kapan kalian mau akan sosialisasikan ke kelas? Harus ujian. Nah, Habis ujian ada nggak temannya di kelas? jangan sekarang besok ah. Mungkin akan meeting kami. Senin. Ngambil. Senin sudah sih buat nomor. Iya. Bisa nggak besok? Besok insya Allah. Besok berkeliling untuk menyampaikan yang mau disampaikan ya tadi nanti dirangkum. Dirangkum baru nanti di. Nanti bisa dibantukan untuk rangkuman ininya tugasnya. Kamu nanya bu, misalnya kan satu lokal nih, jadi anu kan 2 dah. Kalau misalnya ada yang tidak mau tuh kayak mana tuh? Nah, nanti kalian ke kelasnya itu kan memberikan orang itu kesempatan untuk mencari membuat jadwalnya masing-masing. Iya. Itu kan pengurus OSIS. Sudah ditunjuk dah nih, tapi dia tetap tak mau. Enggak, bukan pengurus OSIS yang maju. Anggota kalian hanya bisa menerima daftar nama pasangan. Jadi silakan dia berfungsi sendiri di kelas. Maksudnya Bang Taufik itu walaupun sudah digituin tapi dia tetap mau tuh kayak mana? Contohnya lokal kami tuh, ayah bu. Nah ini kan lokal aku kan ini Itu kan nanti kan tinggal itu yang tidak mau tapi lapor dulu baru oleh anak. Iya. Nanti itu dilapor. Coba dia jadi polisi di buang sampah basing. Siapa tahu setelah dia jadi polisi kebersihan dia akan menjawab. Kak tahu. Kita kan mau coba. Tahu yang Bisa bisa coba dulu, ya kan? Jadi besok tugas kalian adalah untuk mensosialisasikan ke kelas-kelas tentang polisi kebersihannya, tugasnya apa saja. Kemudian pemilihan ketua polisinya itu adalah hak kelas masing-masing. Siapa urutan pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Nanti setelah selesai maka balik ke jalur pertama. Kemudian pergantiannya pun dibebaskan kepada kelasnya mau 3 kali sehari. 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Tapi kalau bisa jangan sampai yang 1 bulan. Karena kalau 1 bulan nanti udah selesai. Iya. Saya yang udah kebagian jatah. Bukan kasihan tapi dia kesenangan. Iya. Karena cuma 6 nanti pas naik kelasnya kalau naik kelas 12 habis ya kan. Dan kalau ini besok itu kan setelah kalian sosialisasi ke kelas, kalian juga menghadap wali kelas untuk memberitahukan programnya itu, kemudian bagaimana pemilihannya diserahkan ke kelas. Jadi wali kelas juga bisa ikut bantu untuk kontrol sudah siap atau belum gitu. Hari Senin pagi untuk daftar namanya. Jadi pas kita masukkan di semester 2 itu sudah jalan. Bisa ya? Bisa bu. Besok itu sosialisasinya kapan? Di jamnya. Ya, atur aja. Jam setelah jam biasanya boleh. Iyalah. Bagi tugas kan ada 6 orang, bisa 2 kan? Kan cepat. Info. Sebelum info aku Tidak ini kan kamu berenam nih, berdua. Kelas kita cuma 10. Ya kan? Kelas kita kan cuma 10. Berarti kan cuma dapat jatah 3. Nah, ada yang 1 4. Terus yang pada termasuk kelas sendiri. itu bagusnya nomor 9. Oh ya, berarti Maria sama Taufik di Kelas 12. Terus yang kelas 11-nya berdua. Ini berdua kelas 10. Ayah kayak gitu. Lima tadi. Tapi itu lagi ya, bagi kerja. Ada. Baca tugasnya ya. Jadi setelah yasinan kan masuk ke kelas, nah kalian langsung sosialisasi tuh. Minta izin dulu sama gurunya sebentar. Dan minta izin dulu, jangan lupa minta izin dulu, mau menyampaikan ini bu, gitu. Jangan langsung main ngomong aja. Oke, saya. Oke, ibu tunggu besok laporannya apakah sudah terrealisasi sosialisasinya atau belum. Jangan lupa untuk ke wali kelas. Berarti selesai kami dari kelas-kelas, kami ngadap wali kelas masing-masing. Jam istirahat karena wali kelas belajar. Wali kelas semua lokal gitu. Tidaklah tanggung jawab Taufik kelas berapa tadi? Kelas 12. Nah, berarti Taufik wali kelas 12. Jadi kami ya. Wali kelas 10. Sampai ke 10.
bersama kita bicarakan kembali. Ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari anggota OSIS ini menyampaikan program polisi kebersihan. Penanggung jawab program ini yaitu Kepala SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Barat, Koordinator Program, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ketua Pelaksana Program yaitu Pembina OSIS, Guru Pendamping Program, 1 Ibu Sylvia Marnianti, 2 Wali Kelas, Pelaksana Program, OSIS dan seluruh murid. Pelaksana Program ada yang Ini cuma penyampaian gitu. ya Bu. Jadi di sini kami supaya bisa mengkoordinasi anak-anak di kelas itu, kayak kan pemilihan rolling itu kami serahkan kepada kelas mau berapa hari sekali, terus siapa sih siswanya di jadwal itu terserah aku, itu berdua gitu terserah kelas itu. Ditentukan hari untuk kelas sudah. Enggak, itu per 3 hari atau 2 hari itu kan satu kelas tuh nanti diadakannya 2 polisi kebersihan, itu di rolling setiap seminggu sekali atau 3 hari sekali. Orangnya nanti ganti-ganti ya sesuai jadwal dari kelas. Tugasnya cuma ngebersihin di lingkungan kelasnya sama di halaman kelas atau kaki lingkungan kelasnya. Selebihnya tugas bersama-sama. Itu Dimulai dari semester 2. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program OSIS mengatakan program polisi kebersihan OSIS SMA Negeri 8 Tanjung Barat bidang cinta tanah air. Penanggung jawab Kepala SMA Negeri 8 Tanjung Barat, Koordinator Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ketua Pelaksanaan Program, Pembina OSIS, Guru Pendamping Program. Yang pertama Ibu Sylvia Marniati SPD dan Wali Kelas. Mengenai program OSIS dan seluruh murid SMA Negeri 8 Tanjung Barat. Latar belakang: dengan adanya kantin sekolah yang menjual makanan dalam bentuk kemasan sehingga menimbulkan sampah, kurangnya kesadaran murid dalam membuang sampah pada tempatnya, membuat sampah banyak berserakan pada saat istirahat, malah terkadang menyimpannya di dalam meja sehingga mengumpulkan sampah itu. Kurangnya kesadaran murid akan pentingnya kebersihan lingkungan bagi semua orang, sehingga diperlukan suatu ide program yang mungkin bisa mengatasi masalah ini. Tujuan program untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Rincian program: polisi kebersihan adalah siswa SMA Negeri 8 Tanjung Barat. Dengan rincian setiap kelas menugaskan 2 siswa sebagai polisi kebersihan secara bergilir dan terjadwal. Dengan pilihan pergantian tugas per 3 hari atau per minggu sesuai kesepakatan kelas. Polisi kebersihan memiliki beberapa tugas penting saat berada di sekolah. Yang pertama, polisi kebersihan akan bertanggung jawab pada kebersihan kelasnya. Yang kedua, polisi kebersihan juga memiliki tugas untuk mengatur pembuangan sampah secara rutin. Yang ketiga, kebersihan lorong-lorong sekolah, tangga, dan daerah kelas juga menjadi tanggung jawab polisi kebersihan. Yang keempat, kebersihan halaman dan kebun sekolah juga menjadi tugas polisi kebersihan. Yang kelima, polisi kebersihan juga bertanggung jawab pada kebersihan beberapa ruangan seperti ruang aula, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang keenam, polisi kebersihan berhak untuk mengingatkan dan menegur murid yang membuang sampah sembarangan. Yang ketujuh, polisi kebersihan wajib menjadi contoh perilaku bersih. Yang kedelapan, polisi kebersihan wajib untuk melaporkan murid yang tidak mau membuang sampah pada tempatnya pada pengelola program. Dan dilaporkan kepada ketua pelaksanaan program untuk ditindaklanjuti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mesti Bu. Saya mau melaporkan tentang program yang telah saya sampaikan ke Bapak tentang polisi kebersihan. Jadi programnya sudah mulai berjalan. Kami setelah dari Bapak, saya sudah menghadap ke wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan sudah men-ACC, kemudian menyerahkan ke pembina OSIS. Kemudian pembina OSIS pun telah memberikan persetujuan juga. Jadi saya sudah berdiskusi dengan para pengurus OSIS bagian bidang cinta tanah air. Jadi kami sudah 2 kali berdiskusi. Pertama tentang rancang program, yang kedua mereka menyampaikan apa saja tugas-tugas seorang polisi kebersihan. Jadi tugas-tugas polisi kebersihan yang sudah
itu adalah usulan dari anak-anak. Nah, jadi itu dari anaknya sendiri yang mengusulkan tugasnya di Sababu. Jadi hari Kamis itu kami sudah diskusi, hari Jumat anak-anak sudah sosialisasi ke kelas dan ke wali kelas. Jadi hari ini sudah mendata juga nama-nama siswa yang menjadi polisi kebersihannya. Jadi kegiatan ini akan jalan di awal semester 2. Jadi nanti terima kasih program yang sudah dirancang ya, mudah-mudahan dengan bersama kita semua untuk mengawal program ini sehingga kedepannya kalau memang ini baik bermanfaat kita lanjutkan dan kita evaluasi mana yang kurang, mana yang lebih kelebihannya nanti kalau dibimbing Bu ya, dipantau sehingga apa-apa yang sudah kita rencanakan untuk sebagai salah satu program unggulan setelah kita. Terima kasih atas dedikasi idenya ya, dan membawa dampak kemudian untuk sekolah. Ya. Kita selesai. Oke.